atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat kumpul dalam ruangan ini itu dalam rangka kita berbagi ilmu atau berbagi pengalaman tentang Al-Quran. Selanjutnya selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Baik Bapak dan Ibu yang kita hormati, pada kesempatan ini saya sengaja memohon kehadiran Bapak dan Ibu semuanya untuk melaksanakan suatu acara, yaitu penyajian tentang berbagi ilmu, yaitu nilai-nilai positif yang kita terapkan di sekolah kita. Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikannya, saya mohon kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan beberapa sebagai kata sambutan kita semua kepada Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat hidayah yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salam juga tak lupa kita kirimkan untuk pucuk pimpinan kita yang Nabi besar Muhammad SAW. Yang sangat kami hormati Bapak dan Ibu Mengurus Guru peristiwa Bapak calon guru penggerak di SD 11 Karatak Sendiri. Baiklah Bapak dan Ibu, sebagai kata sambutan dari kami sebagai kepala sekolah, terima kasih kepada teman-teman semua telah menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Ali Amran selaku CDP di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan dalam kegiatan nanti kita bisa bekerja sama, bisa berbimbing tangan. Semoga apa yang dilakukan di sekolah kita ini dalam program guru penggerak dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan. Semangat. Sekali lagi kami ucapkan selamat berkarya, selamat bekerja kepada Bapak Ali Amran. Besar harapan kami bantuan dari Bapak dan Ibu Guru beserta kita semua berjalan dengan lancar. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan beberapa kata sambutan. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti acara kita sampai selesai. Baik Bapak dan Ibu, dalam hal ini kita dalam melaksanakan pendidikan pergantian kurikulum barangkali. Sebenarnya kurikulum itu sudah baku sejak tokoh pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Kalau kita memperhatikan filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, sekarang kita coba menyampaikan dalam sebuah aksi nyata untuk modul 1.4, yaitu apa keterkaitannya, ya. Kalau kita banding dengan sekarang ini, dari pendidikan kolonial Belanda itu, pendidikan waktu itu hanya berpusat kepada guru.
Ya, guru yang menentukan semuanya, guru yang memutuskan apa saja, baik di segi akademik maupun di segi akhlak anak. Dan selama ini juga guru mengambil suatu tindakan atau penyelesaian suatu masalah itu dengan cara menghukum dan membuat anak merasa bersalah. Tapi kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara ini, guru itu hanya menuntut. Dalam pendidikan itu hanya menuntut. Kemudian pendidikan kita harus berpihak kepada murid. Jadi hendaknya kita pada kode sekarang atau di zaman milenial seperti sekarang, itu mindset kita sebagai pendidik itu hendaknya harus berubah. Ya, karena dari sekian banyak anak-anak kita itu karakter, ya, kemampuan dan daya pikiran itu tidak sama. Inilah yang harus kita gali sebagai seorang guru. Melakukan proses pendidikan itu harus sesuai dengan karakter anak. Itu dalam kurikulum Merdeka Belajar sekarang ini. Ya, kemudian kita lihat, ya, coba dari awal. Nah ini, jadi stop. Jadi dari saya sebagai calon guru penggerak dalam mengikuti pendidikan, yaitu dari modul itu pakai modul 1 dari 1.1 sampai 1.4. Pertama itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana pendidikan itu sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada modul selanjutnya, yaitu di modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Ya, apa nilainya dan apa perannya. Kemudian yang ketiga, modul 1.3 itu visi guru penggerak. Ya. Kemudian yang keempatnya adalah budaya positif. Nah, sebenarnya ini sudah kita terapkan di sekolah, ya. Tapi terkadang kita tidak menyadari apa yang kita lakukan itu, ya. Kadang kalau kita melakukan budaya positif misalnya, apa budaya positif itu kita tidak tahu, ya, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terkontrol oleh kita. Kemudian yang dituju sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu, yaitu belajar Pancasila itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, itu yang kita tuju. Kemudian kita masuk pada halaman keduanya. Kita coba menguraikan satu-satu apa itu filosofi Ki Hajar, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah ini, pertama, menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan adalah menuntun, ya, menuntun segala kekuatan kuadrat yang ada pada anak, alam atau zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan menghamba pada murid, menghamba kita pada murid, yaitu pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak. Itu yang harus kita gali. Kemudian yang ketiga, kata beliau, guru ibarat petani. Ya,
Sekolah ibarat lahan, tanah dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Nah ini, jadi kita ini ibarat petani. Ya, sekolah itu adalah lahan kita untuk bercocok tanam. Tanah dan murid itu adalah benih kita. Jadi kalau kita pandai memupuk benih, memelihara benih, merawat benih, tentu kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang dimaksud memuaskan ini bagaimana? Yang namanya kita sebagai pendidik itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kita akan menghasilkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berkarakter, kemudian anak-anak yang berdedikasi tinggi, mandiri, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah itu, ini menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi kita ini sebagai guru hanya menuntun anak. Ya, kalau yang menuntun itu kita akan mengarahkan ya sesuai dengan alam dan zamannya. Jadi kita tidak pula berfokus kita kepada suatu saat saja, tapi tidak, kita harus menyesuaikan dengan alam dan zamannya anak-anak itu, perkembangannya itu. Nah itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu yang kita hormati, kita masuk kepada yang kedua, nilai dan peran guru penggerak itu apa sebenarnya? Supaya Ibu tahu, ya. Nah ini nilai dan peran guru penggerak dari kenyataan Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu untuk tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Ya, apa itu nilai guru penggerak? Yang pertama, sebagai seorang guru kita harus mandiri. Ya, mandiri. Kemudian yang kedua, reflektif. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat adalah kolaboratif. Yang kelima adalah berpihak. Nah itu nilai yang terkandung sebagai seorang guru penggerak. Ya, nah, yang mandiri ini kita kan tahu semua. Kita bisa melakukan sesuatu tanpa mengandalkan orang lain. Yang ada nilai-nilai positifnya. Ya. Kemudian kita refleks kita. Kita harus cepat tanggap. Ya. Membaca, menerima segala sesuatu itu yang mempunyai nilai-nilai pembaharuan di dalam kita melakukan mendidik dan menuntun anak. Kemudian inovatif. Jadi kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan model pembelajaran. Pokoknya pembelajaran itu yang disenangi oleh anak, ya, yang disukai oleh anak. Boleh kita merancang pembelajaran itu yang sesuai dengan bakat dan minat anak itu sendiri, sehingga anak itu senang belajar. Nah, ini yang diusahakan, ya. Kemudian berkolaboratif, itu bekerja sama dengan seluruh warga sekolah atau komunitas praktisi namanya. Seluruh teman sejawat kita harus berkolaborasi. Kita tidak bisa merasa, wah saya ini bisa ini. Tanpa teman, tanpa kawan sejawat kita tidak akan bisa melakukan sesuatu. Ya, di bidang apa saja. Jadi yang sangat benar adalah orang yang sebagai guru penggerak itu harus berkolaborasi, harus mampu menghidupkan rasa kerjasama yang kuat
di antara kita, baik dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat maupun dengan siswa. Nah ini. Kemudian apa peran guru penggerak itu? Menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, kalau yang namanya memimpin kita kan tahu semuanya. Ya, saya mengarahkan, saya membuat peraturan yang sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan minat dan bakat anak itu sendiri. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Ya, maksudnya ini kalau ada kata kita sudah berkolaborasi, ada teman yang minta pendapat misalnya, bisa kita memberikan banyak sedikitnya itu tentang bagaimana pendidikan kita, bagaimana kita yang namanya tadi menuntun anak dalam pendidikan. Kemudian mendorong kolaborasi, mendorong bekerja sama, ya, dengan segala yang membantu kepentingan di sekolah kita. Kemudian yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi murid itu terlatih juga dia kepemimpinan dalam segala sesuatu, dalam proses belajar mengajar dalam kelas. Kemudian yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Ya, itu tidak terlepas memberikan dorongan, semangat pada kita semua. Ya, bagaimana kita menciptakan suasana pendidikan yang berpihak pada murid, pendidikan yang disukai dan disenangi oleh siswa kita. Nah, itu dari nilai guru penggerak, kemudian peran guru penggerak. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga, yaitu visi guru penggerak. Ya, dalam mewujudkan sesuatu perubahan diperlukan visi. Ya, langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya visi dapat terwujud jika dapat bekerja sama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu dalam mewujudkan visi diperlukanlah langkah-langkah konkret. Ya. Diperlukan langkah-langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif atau yang disebut dengan IA. Ini istilah baru ini, IA, inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Bagja ini adalah kependekan ini. Ya, nah ini bagja terdiri dari 5 huruf. Yang pertama buat pertanyaan. Nanti di lembaran selanjutnya itu ada itu bagaimana kita membuat pertanyaan itu. Kemudian ambil pelajaran. Ambil pelajaran misalnya kita akan menerapkan sesuatu nilai positif di sekolah kita, umpamanya di bidang teknologi. Nah, siapa di antara kita yang sudah mempunyai yang senior di bidang itu? Nah, kita ambil pelajaran itu. Dia yang kita ajak berkolaborasi untuk menciptakan bagaimana menerapkan pembelajaran dalam ilmu dan teknologi di sekolah. Ya. Kemudian gali mimpi. Ya, kita boleh menggali mimpi. Mimpi itu kira-kira kita berangan-angan ke depan mau jadi apa sekolah kita? Mau jadi apa anak-anak kita? Itu boleh kita mimpikan. Ya, itu ada nanti dalam pertanyaan-pertanyaannya itu akan ada nanti. Kemudian jabarkan rencana. Kita sedang membuat rencana begini dan begitu. Nah, kita jabarkan secara bersama-sama rencana itu. Kemudian yang terakhir atur eksekusi. Ya, eksekusi itu kita ambil suatu keputusan. Kita atur kapan pelaksanaannya yang baik dan kita laksanakan yang sebaiknya. Kemudian kita akan melihat tahapan
bagja itu. Nah, kita masuk kepada yang keempatnya, itu budaya positif. Ya, berdasarkan penerapan tahapan bagja tadi, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Itu terhadap siswa kita. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu. Jadi kan? Nah, ini ada namanya seleksi pertanyaan. Ya. Nah, ini seleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif tadi. Lanjutkan. Nah, ini. Ya. Sejauh mana pemahaman kita ini tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori positif, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan ketiga, segitiga restitusi. Nah, ini yang dibuat dari modul 1.1 sampai 1.4, yang akhir keputusan itu adalah budaya positif, membiasakan budaya-budaya baik di sekolah kita. Yang pertama itu disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang pertama disiplin positif. Kemudian apa yang diperoleh lagi? Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuannya di sini mengacu kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kemudian yang ketiga, memberi hukuman, membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Nah, ini kita sebagai seorang guru selama ini, saya merasa itu sebagai guru, saya sering menerapkan di sekolah itu dalam bertindak, melakukan posisi kontrol terhadap siswa kita, yaitu sering memberi hukuman dan merasa anak itu bersalah. Nah, setelah saya belajar di pendidikan guru penggerak ini, setelah diperhatikan dan setelah coba, ini rupanya yang kali ini dari posisi 5 sisi kontrol itu tidak ada yang boleh hanya bagi kita sebagai seorang guru itu adalah manajer, manajer. Kemudian yang sebagai manajer itu apa? Saya cepat poin ini, dalam menyelesaikan masalah atau persoalan. Jadi dalam menyelesaikan masalah atau persoalan pada siswa kita, yaitu bisa kita terapkan itu segitiga restitusi. Di situ nampak kita menerapkan manajer. Jadi kita tidak boleh menghukum anak dengan sama-sama
menghukum tidak boleh. Membuat rasa bersalah itu kan agak halus juga bahasa kita, juga tidak boleh kita lakukan. Kemudian sebagai teman apa dampak negatifnya? Anak itu akan manja pada kita. Tanpa kita bantuan kita nanti dia tidak akan bisa berkembang. Pemantau kita hanya memantau saja. Kalau salah kita beri konsekuensi, kemudian kita pantau. Ya, ibaratnya sama kita dengan orang yang memantau saja, tapi banyak tidak kita laksanakan. Tapi kalau manajer ini sebagai manajer seorang guru, itu anak itu dia mau memikirkan apa kesalahannya. Kita tanya keyakinan, ada di situ validasi perbuatan yang salah, kemudian ada menyembunyikan identitas, namanya itu dalam segitiga restitusi. Itu sudah kita coba mengambil videonya, ditanya kepada siswa, nanti bisa kita tampilkan di luar ini. Kemudian kebutuhan dasar anak, setiap kita manusia, kebutuhan dasar kita manusia itu hanya 5 itu. Anak kita juga seperti itu. Yang pertama, kebutuhan itu bertahan hidup. Ya, itu kebutuhan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Dia anak kita itu membutuhkan dia, apakah dia merasa diterima, rasa kasih sayang kita dalam kelas. Terkadang kita kan tidak acuh saja kepada anak kita. Dia tidak merasa dia diterima sebagai siswa. Ada yang kita anak tinggi, anak kandungkan, ya kita acuh saja. Anak itu sangat dibutuhkannya itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kalau kita coba kan di dalam kelas ini kita akan dekat dengan anak. Anak akan senang belajar dengan kita. Kemudian penguasaan. Jadi anak itu ada yang dia yang nakal dalam kelas. Itu kita bisa itu mengidentifikasinya. Sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh anak ini? Kenapa dia bersalah? Kenapa dia nakal? Ya, itu bisa kita mencari apa yang dibutuhkannya. Kalau yang dibutuhkan misalnya dia ingin berkuasa, ya, ingin lebih dari orang, itu bisa kita baca itu. Kemudian kebebasan bagi anak itu. Kenapa dia nakal dalam kelas? Dia mungkin akan membutuhkan kebebasan. Kita arahkan kebebasannya itu. Pokoknya yang nilai-nilainya positif. Kemudian kebutuhan anak itu kesenangan. Pasti dia butuh kesenangan. Nah, itu makanya dalam kelas itu bervariasi kita sesuai dengan minat dan bakat anak itu sendiri. Bervariasi dalam kelas itu. Nah, bagaimana kita menciptakan itu untuk anak kita hadapi dalam kelas yang namanya pembelajaran berdiferensiasi namanya, yang beragam itu. Sekarang kita pelajari bagaimana menerapkan pendidikan berdiferensiasi itu. Kemudian segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kalau anak masalah dipanggil misalnya, ya, distabilkan identitas dulu. Kita tidak mencari masalah, tapi kita stabilkan. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah itu validasi. Nah, kamu berbuat salah mungkin karena ada alasan. Apa alasannya? Nah, itu tanya. Terus yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda. Setelah mempelajari modul ini, setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, harus melibatkan siswa dalam perencanaan juga pelaksanaan budaya positif itu dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya fokus kontrol saya yang selama ini sebagai pendukung atau pembuat bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin sehingga saya perlu merubahnya. Nah, ini. Jadi selama ini kita itu sering membuat anak merasa bersalah atau menggigirnya.
Untuk itu kedepannya kita coba merubahnya, ya, menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Kemudian kita masuk pada yang ketiga, pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Ya, terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini, ya, kepada teman. Inilah, ya, jadi pengalaman ini sudah pernah coba. Kemudian yang keempat ini perasaan. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus disiplin yang siswa. Karena dengan berpenempatan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan pada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan peneliti murid menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukannya. Menurut Anda terkait dengan pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Nah, menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, sekarang menuju posisi seorang manajer. Ini yang perlu kita kembangkan di sekolah kita. Kita lihat ini refleksi kita. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah pelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana? Nah, sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan saya yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, saya merasa bangga kepada murid saya. Kemudian yang bagian ketujuhnya, sebelumnya saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi tadi. Namun tahapan restitusi itu tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Nah, itu sudah juga pernah kita terapkan, tapi tidak utuh. Nah, selain dari konsep yang disampaikan dalam modul ini adalah
hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses penciptaan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah. Ya. Kemudian maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana prasarana sekolah yang mendukung. Kemudian kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Kemudian sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah ini. Tadi. Itu ada 8 poin dari modul 1.1 sampai modul 4 yang pada kesimpulannya kita dapat menerap semua isinya itu adalah nilai-nilai positif yang kita terapkan di kelas dan di sekolah pada umumnya. Jadi Bapak dan Ibu yang kita hormati, jadi dalam rangka berbagi pengalaman, ya, penyampaian saya, ilmu yang saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak tadi, ini dapat kita aktualisasikan namanya, kita implementasikan secara bersama-sama di sekolah kita. Terutama nilai-nilai positif, bagaimana posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ya, kalau ini salah kita dalam memilih posisi kontrol dalam mendidik dan menyelesaikan permasalahan pada siswa kita, itu hasilnya itu akan fatal. Memang pengalaman kita selama ini seperti itu. Kenapa anak nakal? Kenapa anak tidak patuh dengan kita? Kuncinya adalah kepada kita sebagai seorang guru atau sebagai guru. Anak sebenarnya tidak bisa kita salahkan, ya, karena anak itu adalah tabula rasa istilahnya. Jadi kita harus sebagai seorang guru harus kita banyak-banyak melakukan refleksi di mana letak kesalahan. Kenapa anak saya seperti ini? Nah ini, jadi setelah kita selesai pelajaran, kita lakukan refleksi diri kita ini. Wah, ini kesalahan saya ini. Saya ke depannya harus berubah. Nah, itu namanya setiap selesai penyajian pelajaran kita lakukanlah refleksi. Kalau kita ingin berubah, jadi semua kita barangkali ingin berubah pada yang lebih baik. Jadi kita terapkanlah nilai-nilai positif melalui segitiga restitusi, ya, melalui pengambil posisi kontrol kita tadi, seperti mendukung, membuat anak rasa bersalah, menganggap anak sebagai teman, menganggap anak pemantauan dan manajer. Tapi yang tepat adanya adalah kita sebagai seorang guru dalam menyelesaikan masalah itu sebagai manajer dalam menghadapi anak. Jadi mungkin demikian saja barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kami secara pribadi kami merasa tidak ada manusia yang sempurna, dan itu hanya kita semua adalah sama, tapi mengharapkan dukungan penuh dari seluruh warga sekolah, terutama Bapak dan Ibu teman sejawat, dalam menerapkan nilai-nilai positif di sekolah kita. Mudah-mudahan kita bisa sesuai dengan cita-cita kita, mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Restitusi apa tampilnya sih? Restitusi 3